Jadi tema kita itu keluarga ilahi yang bertumbuh sehat dan bertambah kuat. Tujuannya jemaat mengerti bagaimana pertumbuhan yang sehat secara rohani. Ya. Terus jemaat mengalami pertumbuhan yang sehat dan bertambah. Waktu bukan hanya mengerti, tapi engkau ada di dalam proses tersebut, saudara. Ya, mulai. Ya, saudaraku, seperti apa pertumbuhan yang sehat itu kita harus tahu. Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, harusnya berapa lama lagi saya harus bersama dengan kalian? Dia bilang, berapa lama lagi saya harus bersama dengan kamu? Ya, harusnya sudah sampai untuk dia mengajar. Terus ya Rasul Petrus bilang, harusnya sudah makanan keras, tapi masih masih susu. Ya, makanan lembek gitu ya. Ya, secara waktu harusnya dia sudah bertumbuh. Tapi secara keberadaan gitu, realnya tidak, saudara. Ya, nah, maka seperti apa pertumbuhan yang sehat itu? Ya, lanjut. Ya, Rasul Paulus bilang begini, terpelihara sempurna. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Ya. Jadi Rasul Paulus tidak hanya dia tekankan dalam 1, 2, 3 roh saja, begitu tidak. Dia tidak tekankan hanya pada jiwa saja, tidak, tapi roh, jiwa dan tubuh. Silakan kalau sudah ada yang mendapat, silakan dibaca. Terpelihara sempurna, artinya tidak ada cacat celahnya. Silakan. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak tercatat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, tidak bercacat, saudara. Ya, terpelihara. Maka semoga roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai Yesus datang. Wow, gitu ya. Katakan kiri dan kanannya, wow, gitu. Ya. Kalian kayak wow, gitu ya. Kayak meongan kucing, gitu ya. Saudara, Tuhan inginkan kita tidak bercacat, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan, Bang, saya belum bisa berhenti untuk perkara ini. Bang, tunggu dulu, aku mundur alon-alon. Gak bisa. Aku mundur alon-alon. Gak bisa. Amin. Ya. Karena Rasul Paulus kasih kriteria yang tinggi. Jadi kalau engkau bilang aku belum bisa, saya mau tanya, apa kau sudah pernah membunuh orang? Paulus, walaupun dia belum membunuh orang, dia termasuk, kalau dihukumnya, dia termasuk bermufakat, berencana membunuh orang. Ya. Rasul Paulus sebelum dia, Paulus kan Saulus namanya. Dia mengejar-ngejar orang Kristen, pengikut Kristus. Saudara sudah pernah begitu? Belum, Bang. Berarti kan kau lebih baik dari Paulus. Amin. Kalau kalian ya, engkau anak Tuhan, engkau bercermin gitu, ya, engkau bercermin di dalam pandangan Bapak ngelihat engkau itu pahlawan. Tapi kok pas engkau bercermin, kau lihat engkau kayaknya pemain bola Indonesia yang kalah terus. Ya, saudara. Makanya dikatakan di situ, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Bang, bagaimana kita mulai? Dimulai dari yang paling dalam, paling dasar, esensial, pokok dan lain-lain. Pokok bahasanya dimulai daripada yang paling mantap gitu, saudara. Ya, yaitu roh kita yang paling dalam. Minggu yang lalu saya sampaikan. Ya, saudaraku. Jadi dimulainya dari situ, maka terpelihara roh, jiwa, dan tubuhmu. Ya. Nggak dimulai daripada yang paling luar, tapi yang paling dalam, paling jauh gitu ya, yang nggak kelihatan. Amin. Waktu saya diundang bos saya ketemu di Hotel Jaya Marriott, saudaraku,
Saya sempat nunggu dia kira-kira 3-4 menit. Ya, terus saya lihat pilarnya Jewel Mariam itu 3 orang pun mungkin nggak bisa, baru bisa ketemu pilarnya. Itu baru yang kelihatan pilarnya. Kalau yang ke bawahnya, saudara, ya, yang kelihatannya begini, yang jeronya seperti apa. Jadi Tuhan mulai dari yang paling dalam. Ya, maka dikatakan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, orang itu harus dia mengalami kembali sekali kelahiran kembali. Roh yang pertama itu oleh karena kita dilahirkan oleh ibu kita ada rohnya. Tapi bukan Roh Kudus yang melahirkan roh itu. Karena makhluk hidup harus ada rohnya. Tapi kan kalau begitu dia bersifat apa? Jasmani. Ya. Baru akhirnya kita bertemu dengan Kristus, Roh Kudus melahirkan roh kita. Ada 3 perkara yang harus orang ketika dia lahir baru. Pertama, dia harus mengakui dosa. Dia orang berdosa. Karena dia orang berdosa, upah dosa adalah maut. Maka dia butuh juru selamat. Dia bertemu juru selamat. Dia diselamatkan. Untuk itu, pertama dia mengaku dosa. Kedua, sesuai dengan firman Tuhan katakan, kau harus percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Setelah yang ketiga itu, yang poin yang sering kadang-kadang orang lupa, mengundang Roh Kudus. Ya, mengundang Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kurios, penguasa di dalam itu, ya. Saudara, dimulai dari situ. Nah, baru dikatakan ketika kita menerimanya diberi kuasa. Engkau bukan lagi anak orang tuamu, tapi di pandangan Tuhan engkau anak-anak Allah. Amin. Saudaraku, ya, kalau kita nggak mengerti panggilan kita atau kita tidak mengerti kebenaran akan itu, maka kita mengatakan kita adalah orang-orang seperti yang tadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi anak Tuhan bagaimana? Ya, bagi anak Tuhan juga nggak ada yang mustahil. Amin. Karena kau meminta pada Bapamu kok. Kecuali kau meminta kepada yang lain. Ya, kalau udah mulai dari situ, saudaraku, ya, roh kita sudah diperbaharui nih. Makanya nanti kita lanjutkan. Masuk ke posisi yang kedua, perjumpaan antara waktu Tuhan dia ambil tanah terus dia sebutkan, dia hembuskan perjumpaan antara tanah dan firman itu adalah jiwa, saudara. Maka jiwa itu tarik menarik. Kalau tubuhnya kuat, rohnya enggak kuat, maka kesanalah dia pergi. Saudara. Ya. Selanjutnya yang digarap itu jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara, kalau dia anak Tuhan, tentunya anak Tuhan dia cinta Tuhan. Gak perlu, kau mau cinta Yesus selamanya. Gak usah dinyanyi-nyanyikan, karena memang kau harus itulah realitas yang ada. Ya, saudara. Jadi apa? Perubahan pola pikir, paradigma, orientasi, nilai. Roma 12 ayat 2. Kalau rohnya tadi belum roh yang baru, belum roh yang dari Kristus, dari Roh Kudus itu, dia masih, jiwanya itu masih jiwa yang lama. Saudara, nilai-nilainya masih yang lama. Maka susah orang doa berlama-lama, susah. Ya. Bersaat teduh lama susah, karena dia masih nilainya atau orientasinya masih orientasi yang lama, saudara. Ya, nggak bisa dia shifting, ya, nggak bisa dia pindah jalur, nggak bisa dia tinggalkan perkara daging untuk dia masuk ke perkara roh. Karena apa? Karena kalau dia belum mengalami lahir baru, dia akan jatuh bangun aku. Jatuh bangun aku di situ, gitu ya. Bukan jatuh bangun aku dalam pengejaran. Jatuh bangun, ada yang jatuh bangun di dalam hal berpacaran, ada yang jatuh bangun dalam hal menjawab ujian-ujian di sekolah, di kampus.
Ada orang jatuh bangun dalam dia menghormati atasannya, dia nggak pengen, nggak susah dia menghormati, karena di sini. Karena apa? Karena dia belum mengalami. Tapi kalau dia sudah mengalami, rohnya, sudah rohnya ya. Makanya shifting dia harus berubah. Tidak berjalan menurut nasihat. Kita buka Mazmur 1. Mazmur 1, saudaraku, ayat 1 sampai 2. Silakan kalau ada yang sudah mendapat. Berbahagialah ya, pertama tidak berjalan menurut orang fasik. Toko lu nggak laku-laku, kurang rame, ayo ke sana. Sana ada loh dukun yang mantap. Cik, langsung rame. Nasihat orang fasik, saudaraku. Ya, nasihat orang fasik itu orang yang tidak takut akan Tuhan, yang jahat. Apakah banyak? Banyak. Makanya ada namanya korupsi berjemaah. Ya, saudaraku. Lanjut. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, saudaraku. Ya. Hari-hari ini banyak ya, hampir di kota Surabaya itu preman geng motor gitu kan, kumpul-kumpul dengan orang-orang begitu. Ya. Terus. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Iya, jadi tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Gereja banyak juga orang seperti itu. Hati-hati. Ya. Tetapi apa katanya? Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Lihat, dia sudah shifting. Dia sudah berubah jalur. Kalau tadi dia tidak suka Taurat Tuhan, dia hari ini suka Taurat Tuhan. Karena apa? Rohnya roh yang baru. Roh itu dia sukanya firman, saudaraku. Badan ini sukanya cendol, pangsit, kue tiaw gitu ya. Tapi rohmu sukanya apa? Rohmu sukanya firman. Ya, kalau kau terlalu sering berbicara, kita terlalu sering berbicara dengan orang, terus dia gitu. Itulah yang ada dalam diri. Tapi kalau yang kita ngomong dengan firman, itulah yang ada dalam diri, saudara. Ya, apa katanya? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, tambah susah hari-hari ini. Karena apa? Ada HP di genggaman, saudaraku ya. Paket ada, lihat sana, lihat sini. Oh, firman Tuhan lupa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan hari ini tergantikan. Yang kesukaannya adalah lihat sana, lihat sini, ubah status dan macam-macam. Hati-hati. Kalau orang belum lahir baru, dia susah shifting, pindah jalur. Ya, dia susah menghindari atau keluar dari kumpulan-kumpulan yang tadi, ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, dulu ya saudaraku, ada beberapa orang datang ke rumah saya bilang pakai helm klien, nggak tahu dia pernah berjumpa dengan orang fasik, nggak apa-apa, nggak ada polisi gitu ya. Sampai bolak-balik saya bangun pakai helm klien, dan akhirnya mereka shifting. Datang ke rumah saya sudah pakai helm. Amin. Itu baru satu. Ya, itu baru satu perkara. Ya, saudaraku. Ini, ya, jangan sampai ada anak-anak Tuhan di sini nggak ada spion motornya. Ya, spionnya nggak ada kiri dan kanan. Ya, kalau saya belok kiri, Bang, Roh Kudus ngomongin gitu. Persoalannya saya khawatir kok nggak denger Roh Kudus ngomong. Ya, itu. Jangan sampai remnya sudah harus dibantu dengan kaki. Ya, itu baru motor loh ya, belum lagi yang lain ya. Saking kendornya remnya, nggak pakem lagi, nggak apa-apalah, mati masuk surga. Persoalannya nggak mati nanti yang repot. Kalau dia cacat naik mau ke gereja harus ditolongin asar, gitu. Tolong dong, kalau asar nggak nolong nggak enak, kalau nolong ya lama, gitu, berat. Gitu. Ya, hati-hati. Ya, saudaraku, engkau harus shifting, berubah jalur.
Kalau dulu sukanya daging apa, sekarang kau berubah. Tidak lagi menurut nasihat orang fasik, tapi yang kesukaannya adalah firman. Itu artinya dia sudah berubah jalur, saudara. Jadi nggak ada anak-anak Tuhan di sini, Dek, jangan pacaran sama si ini, gitu ya. Yang perempuan sama si Abdullah, tapi dia penuh kasih sayang, Bang. Hati-hati loh, belum shifting loh. Ya, jangan sama Siti Aminah, abang bolak-balik, kok masih sama? Iya bang, bukan sama Siti Aminah, tapi sama Siti Kadarsi. Hampir-hampir. Hati-hati ya. Kau belum shifting namanya, kau belum berubah jalur, masih ke jalur. Kan ada firman Tuhan mengatakan begini, ada jalan itu dikira lurus berujung, ujungnya maut kalau kau nggak dengan anak Tuhan. Amin. Jangan kau rasakan neraka itu, kau belum mati ya, kau mati masuk surga, tapi kau sudah rasa-rasakan neraka gara-gara hidupmu nggak benar selama di bumi. Hati-hati, saudaraku. Jadi jangan seperti kau nggak menggenapi doa Bapa kami, doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti. Kalau jadi di surga nggak ada ribut-ribut, nggak ada saling melukai. Di surga itu tidak ada orang saling menjatuhkan. Di surga itu tidak ada orang cuek-cuek. Di surga penuh dengan damai, saudara. Amin. Jangan kita datang loh, kok ribut? Pacaran aja sudah ribut, apalagi masuk tahap selanjutnya. Waduh, saya pikir banyak bakalan kerjaan saya nih. Konseling kanan, konseling kiri, nanti bolak-balik. Ya saudaraku, ya hati-hati. Ya. Maka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lu nggak laku-laku, kurang minyak senyum-senyumnya kali. Ya, hati-hati ya. Hati-hati anak Tuhan, ya saudaraku. Terus kau nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi kau nggak ngerasa kalau dia bagi bapamu nggak mustahil, masa bagi anaknya mustahil? Amin. Makanya datanglah tanggal 18 Februari. Ya, saya akan sampaikan supaya saya sudah sampaikan ke anak-anak. Kamu doa proposal dong. Kamu doa iman dong gitu ya. Nanti abang balas kupas tuntas itu. Ya, saudaraku, jangan pula kita aduh, kenapa gitu ya? Jangan. Tanggal 18, ingat tanggalnya. Lanjut. Tubuh bagi kemuliaan, akhirnya dia rohnya baru. Jiwanya sudah yang mantap, sudah baru gitu. Kesukaannya sudah berubah gitu. Ya. Makanya kenapa salah satu anak Tuhan jangan istilahnya pakai merajang-merajang atau merajam-rajam tubuh, karena tubuh kita itu Tuhan siapkan bagi kemuliaannya. Tuhan tidak pernah salah membentuk tubuh saudara. Ya. Karena apa? Tuhan punya rencana terhadap tubuh kita. Ya. Coba kita baca dalam Roma 12 ayat 1. Silahkan. Terus ada yang lagi 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Silakan. Roma dulu, Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuh, terus yang hidup, yang kudus dan berkenan, bukan yang cacat. Ya, terus itu adalah ibadahmu yang sejati. Tepuk tangan yang benar. Ya, lompat yang benar. Saya kenapa tadi dia bilang lompat, saya pikir umur saya sudah 50, saudaraku. Tak mau lompat umurnya saya susah gitu ya. Tapi seumuran yang dulu saya pulang ibadah itu badan saya keringetan. Karena apa? Lagunya rancak, saya juga rancak. Makanya saya bolak-balik, jangan engkau tua sebelum waktunya. Amin. Disuruh song leader lompat, saudara nggak lompat. Umur saudara masih di umur saya. Jangan podok-podokan umur kita. Amin.
Satu tok yang jawab, yang lainnya mungkin tertemplak, saudara. Ya. Yang kedua ayat 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Apa katanya? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Katakan kiri dan kanan. Bait Allah itu kamu loh. Jangan ada roh lain, apalagi Roh Kudus ada di situ.